Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koswara, NPM 191000112 dari kelas C, akan menjelaskan tentang materi perikatan yang terjadi karena undang-undang. Berdasarkan rumusan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan pasal pertama dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Selain perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perikatan dapat lahir dari undang-undang. Dengan pernyataan ini, pembuat undang-undang hendak menyatakan bahwa hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dapat terjadi setiap saat, baik karena dikehendaki oleh pihak yang terkait dalam perikatan tersebut maupun secara yang tidak dikehendaki oleh orang perorangan dalam perikatan tersebut. Berbeda dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian, pada perikatan yang bersumber dari undang-undang tidak berlaku asas kebebasan berkontrak. Karena dalam konteks ini, perbuatan menjadi perikatan karena kehendak undang-undang. Menurut ketentuan pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi menjadi dua. Yang pertama, perikatan yang timbul dari undang-undang itu sendiri. Kemudian yang kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang yang disertai dengan tindakan manusia. Sekian penjelasan materi dari saya. Penjelasan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rahman, NPM 19113 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perikatan yang terjadi karena undang-undang itu sendiri dan perikatan yang terjadi karena undang-undang yang disertai dengan tindakan manusia. Yang pertama, perikatan yang terjadi karena undang-undang itu sendiri. KUH Perdata tidak memberikan uraian yang lebih rinci mengenai perikatan yang timbul dari undang-undang. Namun, dari beberapa literatur dapat diketahui bahwa perkataan yang timbul dari undang-undang merupakan perikatan yang disebabkan oleh hubungan kekeluargaan. Misalnya, hak dari kewajiban orang tua dan anak. Dalam golongan ini termasuk di dalamnya peristiwa hukum. Misalnya, kematian seseorang yang melahirkan kewajiban kepada ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal kepada para kreditornya, atau keadaan hukum seperti ini yang terjadi dalam diputuskan kenyataan valid yang melahirkan suatu keadaan di mana pihak yang dinyatakan valid kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya yang disita untuk kepentingan umum akan dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh waktu dengan diputuskannya pernyataan yang valid tersebut. Perikatan ini juga merupakan keadaan yang rela ditentukan oleh peraturan perundangan. Maka timbullah suatu perikatan seperti timbulnya hak dan kewajiban antara pemilik pekarangan dan berdekatan. Yang kedua, perikatan yang terjadi karena undang-undang yang disertai dengan tindakan manusia. Menurut pasal 1353 KUH Perdata, perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang terbagi menjadi A. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh hukum. B. Perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum. Lalu, untuk perikatan yang lahir dari Rechtsmatigedat terbagi kembali menjadi tiga, yaitu A. Perwakilan sukarela, B. Pembayaran tidak terhutang, C. Perikatan alam. Sekian penjelasan dari saya terkait materi tentang perikatan yang terjadi karena undang-undang itu sendiri dan perikatan yang terjadi karena undang-undang yang sesuai dengan tindakan manusia. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Salman. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salman, NPM 19114 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perwakilan sukarela atau biasa disebut dengan istilah zakwarneming. Perwakilan sukarela diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata yang disebutkan dengan nama zakwarneming. Dalam KUH Perdata tidak ada arti atau definisi dari zakwarneming. Walau demikian, jika melihat rumusan
yang diberikan pada pasal 1354 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika seseorang dengan sukarela tidak mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengurus kepentingannya sendiri. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya seandainya ia dikuasakan dengan sesuatu pemberian kuasa yang dinyatakan secara tegas. Dari rumusan tersebut dapat kita lihat bahwa zakwarneming adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur berikut. Zakwarneming adalah suatu perbuatan hukum pengurusan kepentingan pihak lain atau orang lain. Lalu, zakwarneming dilakukan secara sukarela. Yang ketiga, zakwarneming dilakukan tanpa adanya suatu perintah yang diberikan oleh pihak yang kepentingannya diurus. Selanjutnya yang keempat, zakwarneming dilakukan tanpa sepengetahuan dari orang yang kepentingannya diurus. Lalu yang terakhir, pihak yang melakukan pengurusan wajib menyelesaikan pengurusannya itu hingga pihak yang diurus kepentingannya dapat melakukan kepentingannya sendiri. Dengan dilaksanakannya zakwarneming tersebut, maka diwajibkan untuk menyelesaikan pengurusannya tersebut atau hingga orang yang diwakilkan kepentingannya tersebut dapat melakukan kepentingannya sendiri. Sekian penjelasan saya terkait materi perwakilan sukarela atau zakwarneming. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rozi Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Hari Subagja, NPM 19.115 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembayaran tak terhutang. Pembayaran tak terhutang. Pembayaran tak terhutang itu maksudnya ketika seseorang melakukan pembayaran atau membayar tanpa adanya hutang, maka dia berhak untuk menuntut kembali apa yang sudah ia bayarkan. Hal ini pun sejalan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1359 bahwa setiap pembayaran yang ditujukan untuk membayar hutang padahal dia tidak mempunyai hutang atau hutangnya sudah lunas, maka pembayaran tersebut berhak dituntut pengembaliannya. Pembayaran ini tidak bersifat sukarela karena bisa saja si seorang ini atau kreditur ini merasa bahwa dirinya masih memiliki kewajiban, yaitu membayar hutang yang masih belum terpenuhi atau belum lunas. Kekeliruan bukanlah salah satu hal yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut pengembalian terhadap pembayaran tak terhutang ini. Maka dari itu, seseorang yang khilaf bahwa dirinya masih merasa mempunyai hutang dan dia membayarnya lagi, dia berhak untuk melakukan pengembalian atau menuntut pengembaliannya. Dan orang yang sadar pun sama. Ketika dia melakukan pembayaran tak terhutang ini secara sadar, dia pun berhak juga untuk melakukan pengembaliannya. Tetapi ada satu hal yang dapat menghilangkan atau menggugurkan hak penuntutan dari kreditur ini, yaitu ketika surat pengakuan hutangnya dimusnahkan ketika pembayarannya sudah dilakukan. Hal itulah yang dapat menyebabkan hak penuntutan dari krediturnya hilang. Sekalipun demikian, orang yang telah membayar berhak menuntut pengembalian dari orang yang sebenarnya berhutang. Hal ini dicantumkan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1361. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Materi selanjutnya masih materi yang sama tentang pembayaran tak terhutang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Aldiasa. Menurut pasal 1362 KUH Perdata, bahwa barang siapa dengan itikat buruk menerima sesuatu pembayaran tanpa hak harus mengembalikan hasil dan bunganya. Selain itu pula, hak membayar ganti rugi jika nilai barangnya menjadi berkurang. Jika barangnya musnah di luar kesalahannya, ia harus mengganti harga barangnya beserta biaya, kerugian, dan bunga. Kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barangnya tetap akan musnah sekalipun berada pada pihak yang berhak.
Barang siapa dengan itikat baik menerima pembayaran yang tidak terutang dan telah menjual barang tersebut, maka ia hanya wajib membayar kembali harganya. Jika ia dengan itikat baik menghadiahkan barangnya kepada orang lain, maka ia tidak wajib mengembalikan apapun. Dalam perikatan pembayaran tanpa utang, tuntutan kembali atas pembayaran yang telah dilakukan itu disebut considio in debiti. Tuntutan semacam ini dapat dilakukan terhadap badan-badan pemerintahan, misalnya pembayaran pajak yang kemudian ternyata tidak ada pajak, maka bisa dilakukan meminta kembali pembayaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibka Alfayan, NPM 191000117. Saya di sini akan menjelaskan tentang perikatan alam atau wajar. Perikatan alam atau wajar termasuk dalam perikatan yang lahir karena undang-undang. Dalam KUH Perdata dikenal dengan perikatan alam termuat dalam pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata yang bunyinya perikatan-perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi tak dapat dilakukan penuntutan kembali. Ketentuan pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata itu satu-satunya pasal yang mengatur perikatan alam dan tidak menerangkan apa itu perikatan alam, hanya menjelaskan akibatnya saja. Kemudian perikatan alam yaitu ikatan antara ikatan moral dan juga ikatan hukum. Perikatan ini tidak sempurna karena punya akibat hukum yang tidak dapat dituntut sampai ke pengadilan. Harus ada unsur-unsur yang menjadi untuk ikatan sempurna, yaitu yang pertama adanya utang, yang kedua dapat dituntut sampai ke pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Tausikal, NPM 19118 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tema kelompok 5 yaitu mengenai perikatan, dan saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi mengenai perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum atau yang dikenal dengan unremitted debt. Diatur dalam KUH Perdata pasal 1365 yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus dipenuhi beberapa unsur, diantaranya yaitu yang pertama, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang yang ada, tetapi juga melanggar kesusilaan dan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, perbuatan tersebut membawa kerugian terhadap yang lain. Yang ketiga, adanya unsur kesalahan dalam perbuatan yang merugikan tersebut. Syarat kesalahan merupakan unsur tidak berlakunya ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal unsur kesalahan tidak ditemukan, maka berlakulah ketentuan pasal 1366 KUH Perdata. Contoh, seseorang melempar mangga dengan batu dan kena kaca rumah orang lain. Baik menurut perasaan kesusilaan maupun kesopanan, tindakan orang itu adalah tidak pantas, dan oleh karena itu wajib memberikan kembali atau memberikan ganti rugi sesuai kesalahan yang dia lakukan.